Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kami. Oke, hari ini kita bakal kupas buku yang lumayan bikin mikir nih. Loser Think dari Scott Adams. Sumber kita, rangkuman ide dikunci sama contoh-contoh penting dari bukunya ya. Intinya itu bukan soal pintar atau nggak pintar, tapi lebih ke cara kita mikir yang kadang malah jadi bumerang. Adams nyebutnya loser think gitu. Nah, misi kita kali ini mau coba gali teknik-teknik dari Adams supaya ya Anda bisa lebih ngah sama pola pikir yang kurang produktif ini. Baik di diri sendiri atau mungkin pas lihat orang lain. Dan ujung-ujungnya gimana caranya keluar dari yang dia bilang penjara mental. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Jadi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya loser think menurut Adams ini? Ini bukan cuma salah mikir biasa, tapi lebih ke pola pikir yang nggak efektif, yang nggak nganterin kita ke kesimpulan atau keputusan yang oke. Yang menarik, ini nggak selalu ada hubungannya sama IQ loh. Bisa aja orang cerdas banget, informasinya banyak, tapi tetap kejebak loser think. Contoh paling gampang mungkin sunk cost fallacy ya, atau jebakan biaya hangus. Logikanya kan, uang yang udah keluar ya udah, nggak relevan buat mutusin langkah ke depan. Tapi, hayo ngaku, seberapa sering kita ngerasa harus terusin sesuatu yang udah jelas gagal, cuma gara-gara, aduh, sayang udah keluar modal banyak. Nah, itu dia, loser think lagi beraksi. Persis. Adams itu berargumen kalau cuma ngandelin akal sehat aja tuh nggak cukup buat mikir produktif. Dia lihat berpikir produktif itu kayak sebuah keterampilan. Sesuatu yang perlu teknik, perlu dilatih, bukan cuma bakat dari lahir. Analoginya oke juga tuh. Tiger Woods mungkin bakat golfnya luar biasa ya kan? Tapi tanpa teknik, strategi, latihan keras bertahun-tahun ya nggak bakal jadi juara dunia. Sama kayak mikir, makanya Adam saranin kita buat minjem kacamata dari banyak bidang ilmu. Coba lihat masalah kayak psikolog, mikir kreatif kayak seniman, mecah masalah runut kayak insinyur, nimbang untung rugi kayak ekonom. Biar apa? Biar kita bisa lihat dari banyak sudut, nggak gampang kejebak di satu cara pandang doang. Nah, itu sering jadi sumber loser think. Oh, oke. Dan ini nyambung ya sama konsep penjara mental yang dia sering sebut-sebut itu. Kedengerannya agak dramatis sih, penjara mental. Tapi maksudnya itu ya ilusi, bias, pola pikir keliru, yang tanpa sadar ngebatasin cara kita lihat dunia. Kita ngerasa udah bebas mikirnya. Padahal mungkin kita dikungkung sama asumsi atau kebiasaan mikir kita sendiri. Jadi buku ini tujuannya kayak mau ngasih kunci gitu ya, buat keluar dari sel-sel penjara mental itu. Iya, betul. Dan proses keluarnya itu seperti yang Adams ceritain dari pengalaman dia sendiri, seringkali nggak nyaman loh. Perlu berani ngakuin salah, perlu nantang batasan yang selama ini kita anggap ya udah pasti begitu. Dia kan cerita tuh soal perjuangannya ngatasin vocal dystonia, itu kejang otot tangan yang hampir bikin dia nggak bisa gambar lagi. Padahal dia kartunis. Sama satu lagi, paruresis atau shy bladder, malu buang air kecil di tempat umum. Nah, dua kondisi ini kan sering dianggap nggak bisa sembuh sama ahli, tapi dia nemu caranya. Ini nunjukin kalau kadang batasan terbesar itu ya adanya di kepala kita sendiri, di penjara mental itu. Bukan berarti semua masalah selesai cuma dengan mikir ya, tapi banyak batasan yang kita terima gitu aja, mungkin perlu dipertanyakan lagi. Oke. Coba kita masuk ke contoh-contoh spesifik jebakan loser think yang disebut Adams. Salah satu yang paling umum nih, dan mungkin Anda sering lihat atau malah lakuin, itu membaca pikiran atau mind reading. Kita suka yakin banget gitu, tahu isi kepala orang lain, tahu motifnya apa, padahal ya seringnya cuma asumsi kita aja. Di politik, wah ini tiap hari ada kayaknya ya, nuduh motif tersembunyi di balik omongan lawan, atau nafsirin salah ucap, gaffe, sebagai bukti niat jahat. Adams bahas tuh kasus Ron DeSantis pakai kata articulate buat lawan politiknya yang Afrika-Amerika atau kata monkey this up. Banyak yang langsung lompat ke kesimpulan, wah ini kode rasisme nih. Kata Adams, ya mungkin aja iya. Tapi intinya kita nggak tahu pasti. Bisa aja itu cuma pilihan kata yang jelek tanpa niat rasis sama sekali. Kan banyak orang suka gitu. Nah, bahayanya ilusi baca pikiran ini, kita jadi gampang banget ngasih label ke orang. Dia jahat, dia rasis, dia bodoh, cuma berdasarkan interpretasi kita soal pikiran mereka, bukan tindakan nyata. Ini bisa mematikan dialog kan? Adams punya saran menarik nih. Selalu pilih penjelasan yang biasa, ordinary, daripada yang luar biasa, extraordinary. Kecuali kalau ada bukti kuat banget yang nunjuk ke arah lain. Ingat kasus senjata sonik misterius di Kuba yang katanya nyerang diplomat AS?
Penjelasan luar biasa. Wah, senjata rahasia Kuba atau Rusia nih. Penjelasan biasa. Mungkin sakit karena serangga, stres kerja, atau efek samping pestisida. Nah, sebaiknya kita condong ke penjelasan biasa dulu. Wah, ini menarik banget. Dia bahkan punya aturan praktis buat ngelawan godaan baca pikiran ini. Aturan 48 jam. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau Anda dengar sesuatu yang bikin tersinggung atau ragu, jangan langsung bereaksi panas. Tahan dulu. Kasih jeda ya, sekitar 48 jam. Kasih waktu buat mungkin ada klarifikasi muncul, atau konteks tambahan, atau ya minimal biar kepala lebih dingin aja. Sering banget kan reaksi spontan kita itu dasarnya info nggak lengkap atau interpretasi yang keliru. Ini langkah kecil tapi penting buat mikir lebih jernih. Oke. Selain baca pikiran, jebakan lain apa lagi? Ada soal sejarah katanya ya. Betul. Jebakan lain yang bisa ngurung kita itu cara kita mandang sejarah. Adams ngingetin nih, sejarah yang kita pelajari itu seringkali bukan fakta objektif utuh, tapi lebih kayak narasi yang dibangun dari sudut pandang tertentu. Biasanya sih sudut pandang pemenang atau kelompok yang dominan. Contoh gampangnya, sejarah penaklukan Amerika versi orang Eropa pasti beda banget sama versi penduduk asli Amerika kan? Nah, kalau kita telan mentah-mentah satu versi aja tanpa kritis, itu bisa jadi tembok penjara mental kita. Iya juga ya. Dan ini nggak cuma sejarah bangsa, tapi bisa juga sejarah pribadi atau konflik masa lalu gitu ya. Kayak terlalu fokus sama dendam sejarah, misalnya konflik Timur Tengah yang nggak kelar-kelar itu. Atau bahkan pengalaman pribadi yang buruk. Ini bisa bikin kita susah maju, gitu. Bisa jadi, Adams dengan gaya kontroversialnya nunjuk contoh Kanye West. Dia bilang Kanye itu contoh orang yang coba lepas dari belenggu narasi masa lalu biar bisa fokus sukses di masa kini. Soal metodenya tepat atau enggak itu diskusi lain ya. Tapi prinsipnya, menurut Adams, kesuksesan hari ini itu alat persuasi paling kuat, jadi lebih produktif bangun masa depan daripada kejebak ngeratapin masa lalu terus-terusan. Terkait sejarah ini, Adams juga skeptis ya sama ide kalau sejarah pasti berulang gitu aja, terutama buat situasi yang kompleks. Iya, skeptis dia. Mungkin pola-pola sederhana bisa aja berulang. Tapi kalau buat prediksi pasar saham atau mikir buku kedua pasti sukses cuma karena buku pertama laku keras, nah itu loser thing katanya. Terlalu banyak variabel baru yang main. Dunia ini dinamis banget buat sekedar ngulang pola masa lalu plek-keplik. Jadi ngandelin pola historis secara buta itu bisa menyesatkan. Oke, sekarang kita bahas soal argumen-argumen yang sering kita dengar. Kedengarannya logis, tapi ternyata cacat. Salah satunya argumen slippery slope atau lereng licin. Sering banget denger ini kan? Wah, kalau kita bolehin A, nanti pasti ujung-ujungnya jadi Z yang ekstrim. Contohnya, kalau ada sedikit aja kontrol senjata, nanti semua senjata bakal disita. Nah, Adams bilang ini cara mikir males. Daripada asumsi otomatis bakal meluncur ke bawah, slippery slope, mending analisis kekuatan pendorong, forces, sama kekuatan penyeimbang, counter forces. Di isu senjata tadi, oke, ada dorongan buat ngurangin kekerasan senjata. Tapi ada juga perlawanan kuat banget dari pemilik senjata dan lobi-lobinya. Jadi, kemungkinan ujung ekstrim penyitaan total itu kecil banget karena ada penyeimbang yang kuat. Mikirnya harus lebih seimbang gitu. Terus, ada lagi jebakan logika yang sering dipakai, apalagi sama komentator atau pundit nih, namanya word thinking. Oh iya, word thinking. Ini fokusnya jadi debat kusir soal definisi kata, bukan substansi masalahnya. Contoh klasik, perdebatan panas soal aborsi, itu pembunuhan atau bukan? Atau zaman sekarang banyak yang pakai kata-kata kayak normalizing atau problematic tanpa argumen jelas di belakangnya. Perhatian kita jadi kesedot ke label katanya, bukan ke analisis mendalam soal isunya apa, dampaknya gimana, solusinya apa. Ada lagi nih, yang di medsos sering banget kayaknya. Menilai satu kelompok cuma dari anggota terburuknya. Misal, ada 1-2 oknum dari kelompok A jahat, langsung digebiah-uyah, semua anggota A dianggap jahat. Kan nggak logis ya? Betul. Atau sebaliknya, pas kelompok kita nih yang salah, belanya pakai bilang, kelompok sebelah juga gitu kok. Itu namanya whataboutism atau pembelaan hipokrisi. Itu bukan argumen, tapi cara ngeles aja kan? Iya, cara menghindar dari tanggung jawab. Dua-duanya sama-sama loser think. Nggak produktif buat diskusi. Oke, lanjut ke cara kita proses informasi. Ini juga banyak jebakannya ya, kayak soal bukti anekdotal.
Banget, Adams wanti-wanti banget soal ini. Jangan gampang percaya sama bukti anekdotal, cerita satu kasus atau pengalaman pribadi, seolah-olah itu bukti pola umum. Kita kan suka ya dengar cerita lebih ngena gitu, tapi satu cerita, sebagus apapun, belum tentu mewakili gambaran besarnya. Dia sendiri cerita banyak banget kebetulan, coincidence di hidupnya, yang kalau dipikir-pikir kayaknya ajaib, tapi secara statistik ya nggak ada artinya. Media juga sering banget manfaatin ini. Kasih satu cerita sedih, seolah-olah itu udah cukup jadi bukti kuat buat suatu isu. Dan hati-hati juga sama ilusi satu variabel. Ini maksudnya gimana? Ini kecenderungan kita buat nyalahin hasil yang rumit, kayak hasil pemilu, perubahan iklim, krisis ekonomi, ke satu faktor aja. Wah, dia kalah pemilu gara-gara blunder pidato itu. Atau iklim berubah ini pasti cuma gara-gara CO2. Padahal kan nggak mungkin sesimpel itu ya. Nggak mungkin. Hampir semua fenomena penting di dunia ini penyebabnya banyak faktor yang saling terkait. Kalau kita simplifikasi jadi satu penyebab doang, itu seringkali menyesatkan. Kita jadi nggak lihat gambaran utuhnya. Adams bahkan punya pandangan agak sinis ya soal berita. Dia bilang sekitar 60% berita soal tokoh publik atau isu besar itu bisa jadi salah atau menyesatkan. Iya, lumayan sinis tapi ada benernya juga mungkin ya. Seringkali karena kurang konteks. Dia kasih contoh waktu media rame beritain slogan #JobsNotMobs. Banyak yang kaitin itu semata-mata kedukungan dia buat Trump. Tapi kata Adams, media ngabaikan analisis dia sebagai ahli persuasi tentang kenapa slogan itu efektif, lepas dari siapa yang pakai. Jadi sarannya, kalau ada berita besar jangan langsung telan bulat-bulat. Tunggu beberapa hari. Biar info lebih banyak muncul, konteks lebih jelas, baru deh bentuk opini yang kuat. Ini mirip aturan 48 jam tadi sebenarnya. Oke, jebakan terakhir yang kita bahas nih soal ego dan prioritas. Pandangan Adams soal ego ini agak unik ya. Bukan sesuatu yang harus dijaga mati-matian. Iya, unik. Dia saranin kita lihat ego itu bukan sebagai inti diri kita, tapi lebih kayak alat. Kayak tombol volume lah, bisa digedein, bisa dikecilin sesuai kebutuhan. Kalau ego itu jadi inti diri, wah gampang banget kita tersinggung, defensif, susah nerima kritik kan. Benar juga. Tapi kalau ego cuma alat, kita bisa kecilin volumenya pas kita lagi butuh belajar atau nerima masukan dari orang lain, terus gedein volumenya pas kita butuh pede buat maju atau bertindak. Dia kasih contoh kartunis Stephen Pastis, yang bisa sukses salah satunya karena dia bisa ngendaliin egonya buat nerima saran bisnis dari Adams. Nah, ini nyambung ke saran dia buat fokus ke sistem, bukan cuma tujuan spesifik. Bedanya apa tuh? Tujuan itu kan titik akhir ya, misal saya mau jadi manajer tahun depan. Spesifik. Kalau sistem itu lebih ke proses berulang yang ningkatin peluang kita buat sukses secara umum. Misal, saya akan belajar skill baru tiap bulan, bangun jaringan, dan proaktif cari tanggung jawab lebih. Sistem yang bagus itu bisa buka banyak pintu menuju sukses. Kadang pintu yang tidak kita duga sebelumnya. Contoh di level negara nih, daripada ngotot maksain satu skema layanan kesehatan nasional yang gede tapi belum teruji, mungkin lebih baik bikin sistem di mana berbagai model bisa dicoba dulu di skala kecil, kota atau provinsi. Lihat mana yang paling jalan. Jadi fokusnya ke proses perbaikan terus-menerus. Wah, menarik. Terus ada tips praktisnya nggak buat ngelawan rasa males, yang dia sebut couch lock itu. Rasanya kayak nempel di sofa nggak bisa gerak. Ada, triknya ini agak lucu tapi katanya efektif. Pecah tugas yang rasanya gede banget jadi langkah-langkah mikro yang gampangnya kebangetan. Misal, males banget bangun dari sofa buat mulai kerja. Jangan mikirin kerjaannya dulu. Pikirin langkah paling kecil. Gerakin ujung jari kelingking. Lakuin itu. Gerakin jari kelingking? Iya, terus jari lain. Terus gerakin tangan, lengan. Tiba-tiba, Anda udah duduk tegak atau malah udah berdiri. Ini kayak semacam self-hypnosis ringan gitu. Buat mecah hambatan mental yang gede, jadi aksi fisik kecil yang nggak bikin jiper. Patut dicoba tuh pas lagi ngerasa mandek. Oke, setelah kita ngobrolin semua jebakan berpikir, loser think, negativitas, kok rasanya agak pesimis ya? Apa emang gitu pandangan Adams? Nah, justru di sini Adams nawarin penyeimbang. Dia punya visi yang disebut zaman keemasan atau golden age. Idenya gini, kalau kita lihat gambaran besar sejarah manusia, trennya tuh sebenarnya positif loh di banyak bidang. Kesehatan, kemakmuran, keamanan. Dan laju perbaikannya ini malah makin cepat belakangan ini.
Oh, jadi ini semacam optimisme di tengah berita buruk gitu ya? Semacam itu. Bukan berarti kita nutup mata sama masalah-masalah serius yang ada ya, jelas enggak. Tapi ini buat ngingetin kalau kita mungkin lagi hidup di era dengan potensi kemajuan yang luar biasa banget. Adams nunjuk banyak potensi teknologi, rumah murah dari cetak 3D, energi fusi atau nuklir generasi keempat yang bersih dan aman, pendidikan pakai VR yang imersif, kemajuan drastis buat cegah kejahatan pakai CCTV, DNA, jejak digital. Wah, banyak ya potensinya. Bahan iklim, kayak penyerap CO2, energi bersih, inovasi kesehatan lewat telemedicine, big data, daftarnya panjang deh. Jadi, apa gunanya kita tahu soal potensi zaman keemasan ini? Gunanya bukan buat jadi naif atau cuek sama penderitaan ya, tapi lebih buat sadar kalau model bisnis media itu seringnya memang lebih condong jualan berita buruk dan rasa takut. Kenapa? Ya karena itu yang narik perhatian. Perspektif zaman keemasan ini jadi pengingat buat kita secara sadar ngelola apa yang Adams sebut ruang rak mental kita. Ruang rak mental. Maksudnya? Ya kayak rak buku di pikiran kita. Kita perlu aktif nyali dan naruh pikiran-pikiran positif, harapan, fokus ke solusi di rak itu, buat nyiimbangin bombardir negativitas dari luar. Ini soal jaga kewarasan mental lah di tengah arus informasi sekarang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kunci buat keluar dari penjara mental dan bisa mikir lebih jernih, itu adalah dengan sadar, ngenalin dan ngindarin pola-pola loser think tadi. Mulai dari ilusi baca pikiran, kejebak narasi sejarah, pakai argumen cacat, sampai kejebak sama bias negativitas media. Dan ini bukan perbaikan sekali jadi ya, tapi latihan terus-menerus. Betul banget. Dan poin pentingnya, seperti yang ditekankan Adams berkali-kali, berpikir produktif itu keterampilan, sesuatu yang dipelajari bukan bakat murni. Butuh kesadaran diri buat tahu kapan kita mulai kepleset ke loser think, butuh latihan buat nerapin teknik mikir yang lebih oke, dan yang penting juga butuh kerendahan hati buat ngakuin kalau kita salah. Sesuatu yang Adams sendiri contohin lewat cerita-cerita kegagalan dan pembelajarannya dia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih dalam. Mengingat begitu banyak loser think, itu akarnya dari keyakinan kita yang terlalu kuat sama kebenaran versi kita sendiri. Seberapa sering sih Anda sengaja mencari sudut pandang yang benar-benar menantang keyakinan inti Anda? Bukan buat ngajak debat atau ngebuktiin mereka salah ya, tapi justru buat ngetes seberapa kokoh sih sebenarnya fondasi keyakinan Anda sendiri. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.